Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi jika yang melihat ini pagi, selamat siang jika yang melihat ini siang, dan selamat malam jika yang melihat ini pada malam hari. Di sini saya Galang Gumilang NIM 125 akan mempresentasikan tentang storytelling about places, tourism marketing in the digital age, atau bercerita tentang tempat turis marketing di era digital ini. Agenda yang akan kita bahas, yang pertama itu ada introduction, yang kedua ada literatur review, yang ketiga ada place storytelling management, yang keempat ada discussion, dan kelima ada conclusion atau kesimpulan. Sebelum masuk ke awal, kita bahas abstraknya dulu. Abstrak di sini membahas storytelling about places, tourism marketing in the digital age, menjelaskan bagaimana pengaruh cerita terhadap suatu hal, khususnya pariwisata. Hal ini bercerita tentang tempat-tempat sebagai alat untuk meningkatkan reputasi daerah, bersaing untuk pariwisata, dan pengeluaran pembangunan ekonomi di era digital. Melalui media digital, masyarakat dapat didorong untuk menceritakan kisah pariwisata dan pengalamannya. Cara pemerintah daerah dan organisasi budaya memahami dan mendorong penyampaian cerita tentang suatu tempat berdampak pada keberhasilan suatu daerah dengan bersaing untuk membangun pariwisata dan pembangunan. Di sini storytelling memungkinkan pemangku kepentingan lokal untuk menceritakan kisah pribadi mereka tentang tempat yang mereka cintai. Kemudian, makalah ini menyajikan model tempat bercerita yang dapat digunakan oleh pemerintah, daerah, dan organisasi budaya untuk mendorong dan mengelola keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses bertingkat untuk meningkatkan pemasaran dan komunikasi sistem layanan regional di era digital. Tempat adalah penanda metafora yang menandai bagian-bagian kehidupan kita. Dan cerita tentang tempat juga menjadi memori penting dari pengalaman jasa pariwisata. Kemudian kita masuk ke introduction. Ada 3, yaitu pertama, cerita merupakan bagian penting dari manusia. Kedua, orang suka bercerita dan orang senang mendengarkan cerita. Ketiga, di era digital ini tempat bercerita bisa dengan bantuan teknologi. Kita bahas dulu yang pertama. Cerita merupakan bagian penting dari manusia. Sudah ribuan tahun manusia bercerita tentang apa saja saat makan, berpergian ke suatu tempat, atau hanya nongkrong. Kemungkinan besar mereka akan bercerita tentang sesuatu. Maka tidak pernah ada orang tanpa cerita. Karenanya, cerita adalah alat untuk mengatur pemikiran dan melestarikan ingatan. Kemudian, orang suka bercerita dan orang senang mendengarkan cerita. Selama berabad-abad, orang selalu saling bercerita tentang tempat asal mereka.
tempat tinggal, dan tempat yang pernah mereka kunjungi. Rasa tempat sangat penting bagi kehidupan manusia. Orang suka bercerita, dan orang senang mendengarkan cerita. Kemudian yang ketiga ini, di era digital, tempat bercerita bisa dengan bantuan teknologi. Seperti lewat media sosial YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, dan lain sebagainya. Bercerita era digital semakin penting karena tempat bersaing untuk pariwisata, untuk pengeluaran pembangunan ekonomi, serta untuk penyampaian budaya dan pengetahuan. Dalam pengertian ini, bercerita tentang tempat digital adalah modalitas komunikasi inovatif tentang daerah melalui anekdot, pengalaman, dan cerita yang dibagikan dengan pemangku kepentingan. Jadi misal contoh, ada misal anggap teman ya, teman kita itu dia habis berwisata ke misal Candi Borobudur gitu ya. Nah, di sana dia meninggalkan jejak digital. Dia memfoto-foto candi di sana, kemudian menguploadnya di media sosial. Kemudian di captionnya dia menceritakan historis tempat pariwisata tersebut dan bagaimana kondisinya. Nah, itu merupakan tempat bercerita yang bisa dibantu dengan teknologi. Kemudian hal selanjutnya yang kita akan bahas yaitu literatur review. Memang sedikit penelitian telah dilakukan untuk bercerita tentang suatu tempat. Studi cerita perusahaan bidang terkait mengambil 3 perspektif tentang bercerita atau storytelling yang menginformasikan tinjauan pustaka ini. Itu ada 3 ya, ada perspektif konstruksi sosial, simbolisme organisasi, atau bercerita tentang organisasi, maksudnya bercerita tentang simbol-simbol yang ada dalam organisasi, seperti historisnya simbol itu gimana, kok bisa simbolnya kayak gitu, itu gimana, nah, dan sebagainya. Dan manajemen bercerita. Tesis dalam jurnal ini yaitu ingin mencoba menggunakan cerita sebagai alat untuk memperkenalkan dan memajukan wisata. Itu kan tadi ada 3 ya, ada perspektif konstruksi sosial, simbolisme, dan manajemen bercerita. Untuk perspektif konstruksi sosial sendiri bercerita tentang sesuatu yang berhubungan dengan manusia. Ini untuk lebih jelasnya sebentar. Itulah yang pokoknya kalau perspektif konstruksi sosial itu bercerita tentang sesuatu yang berhubungan dengan manusia. Jadi kayak misal suatu seperti kisah Patih Gajah Mada, Soekarno, nah itu perspektif konstruksi sosial. Kemudian ada simbolisme, cerita yang menggambarkan makna suatu simbol atau petunjuk tertentu. Jadi seperti misal contoh simbol Bhinneka Tunggal Ika yang dekat-dekat saja dengan kehidupan sehari-hari. Bhinneka Tunggal Ika erat kaitannya dengan simbol
atau logo Garuda. Nah, di situ akan menjelaskan bagaimana historis simbol tersebut digunakan, mengapa harus Garuda digunakan, kenapa jumlah sayapnya berapa, jumlah ekornya berapa, itu menunjukkan historisnya. Kemudian ada manajemen bercerita, alat teknis untuk berkomunikasi agar lebih menarik. Di sini manajemen bercerita itu lebih ke pembuatan ceritanya. Kemudian hal selanjutnya yang kita bahas adalah play storytelling management, yaitu pengambilan keputusan mengelola proses bercerita melalui 3 tahap penciptaan, yaitu membangun sebuah tempat story building, menceritakannya kepada pemangku kepentingan atau storytelling, dan mendengarkan umpan balik cerita atau story listening. Jadi membangun cerita dari sebuah tempat atau story building itu seperti contohnya kita mau membuat cerita tentang sesuatu di sebuah tempat. Nah, di tempat tersebut itu erat kaitannya dengan hal-hal mistis, misal sering kejadian horor di sana. Nah, itu bisa dijadikan untuk story building. Kemudian menceritakan kepada pemangku kepentingan atau storytelling. Kemudian setelah kita membuat cerita tersebut, kita menceritakannya kepada orang lain untuk didengarkan. Dan yang terakhir, mendengarkan umpan balik cerita atau story listening. Jadi kita mendengarkan cerita itu balik, apakah cerita tersebut benar adanya, atau perlu direvisi, atau bahkan salah dan bisa dihapus, atau bahkan bisa diklarifikasi istilahnya. Kemudian di situ ada gambar, itu bisa dipahami sendiri ya. Itu bahkan bagaimana cerita itu terbentuk. Sebagai gambar 1 menunjukkan tahap awal pembuatan cerita dibagi menjadi 3 subtahap, yaitu pertama autobiografi, ciri khas tempat tersebut, plot, pemilihan plot cerita. Di sini plot untuk pemilihan plot biasanya orang akan menambahkan unsur-unsur seperti drama, melo, horor, atau bahagia, atau happy ending, atau gimana. Nah, itu terserah pada penciptanya. Kemudian penciptaan cerita, setelah plotnya dipilih mau bagaimana modelnya, kemudian diciptakannya cerita. Kemudian bercerita membutuhkan berbagai media untuk menyebarkan cerita. Berbagai macam saluran media alternatif dapat digunakan dan dimungkinkan untuk membedakan antara media komunikasi lokal atau jurnal yang dibuat untuk menyampaikan berita tentang area, papan nama, kios yang ditempatkan di suatu wilayah, portal perusahaan, televisi lokal tentang suatu tempat, dan lain-lain. Penggunaan sumber daya lokal tidak menjamin visibilitas dan ketenaran suatu tempat. Untuk menghubungi non-residen perlu untuk memilih saluran dan layanan komunikasi atau agen periklanan dan komunikasi, agen hubungan masyarakat, dealer, agen pers, penyedia perantara informasi, dan lain-lain yang tersedia di luar wilayah. Selain itu, media tradisional dapat dilewati melalui pembuatan blog, di mana pengguna dapat memposting entry blog baru dan memposting ulang cerita mereka di jejaring sosial media mereka. Kemudian di sini ada langkah cerita terakhir adalah story listening, yaitu memantau keberhasilan cerita. Hal ini dilakukan untuk mengecek kepopuleran berita yang semakin dipermudah dengan
efektivitas media digital. Lebih lanjut, cerita yang salah dimengerti dapat direvisi, diperbagi, ataupun dihapus. Kemudian bercerita langsung di tempat dan tidak langsung juga menimbulkan keefektifan yang berbeda. Saat bercerita tidak langsung di tempatnya, pendengar akan membayangkan subjek dan objek yang diceritakan, seperti bentuk, volume, dan warna. Hal ini akan menimbulkan imajinasi baru, sehingga jika pendengar membayangkan tidak sesuai realita tempatnya, maka hal tersebut akan membuat perspektif yang kurang positif. Namun kebalikannya, bercerita langsung di tempat, maka pendengar bisa langsung mengeksplor apa yang diceritakan. Kemudian topik selanjutnya yaitu diskusi. Ada 2 pertanyaan di sini. Apa sih artinya cerita dalam pariwisata, atau apa sih pentingnya cerita dalam pariwisata? Dan yang kedua, dengan cara bagaimana cerita mendukung tujuan perusahaan pariwisata? Ini jawabannya. Dengan mengacu pertanyaan pertama, jika cerita dapat merangsang keinginan, kehidupan imajinasi, menciptakan empati, memperpanjang pengalaman, maka cerita dalam pariwisata berarti merangsang keinginan untuk bercerita dan membuat sendiri narasi tentang potensi dan atau pengalaman sebenarnya. Implikasi ini di satu sisi membuat hubungan perusahaan pelanggan semakin meningkat, dan di sisi lain, kemungkinan perusahaan untuk menggunakan keterlibatan emosional pelanggan sebagai testimonial yang paling jujur dan kredibel. Merujuk pada pertanyaan kedua, storytelling menjadi sarana yang berguna jika penerapannya berdasarkan sistem penawaran yang konkret sesuai dengan kebutuhan dan harapan wisatawan. Jadi gini, untuk menambahkan jawaban pertanyaan dari nomor 2, ini kan storytelling menjadi sarana yang berguna jika penerapannya berdasarkan sistem penawaran yang konkret sesuai dengan kebutuhan dan harapan wisatawan. Jadi misal kita bercerita tentang suatu keindahan alam di suatu tempat. Nah, kita melebihkan tempat tersebut, seperti keindahannya dilebihkan tidak sesuai realita, atau tempatnya dilebihkan luas padahal tidak seluas yang diceritakan. Nah, hal itu merupakan sarana yang berguna jika penerapannya berdasarkan sistem penawaran yang konkret. Nah, itu akan sangat berguna, dan jika salah, hal itu akan berbuat fatal. Kalau misal ada wisatawan datang, dia sudah mendengar cerita tentang tempat tersebut, dan tempat tersebut tidak sesuai yang diceritakan, nah itu malah bahaya. Kemudian ada yang terakhir adalah conclusion. Jurnal ini mengonseptualisasikan peran cerita dalam menjaga identitas suatu daerah dan meningkatkan daya saing ekonominya. Jurnal ini juga menunjukkan hubungan dekat antara bercerita di tempat, mendengarkan cerita di tempat, dan membuat cerita di tempat. Penelitian lebih lanjut dapat mengidentifikasi pendorong yang berguna dalam manajemen bercerita tempat pariwisata yang dapat memprediksi niat yang lebih besar untuk mengunjungi atau mengunjungi kembali tempat tertentu. Nah, di sini penelitian lebih lanjutnya yaitu ingin sekali bahwa cerita itu sebagai sarana untuk sarana penggambaran tempat wisata tersebut. Misal ceritanya bagus, sesuai realita,
Jadi jika ceritanya bagus sesuai realita, maka diharapkan para pengunjung itu yang datang karena mendengar cerita tersebut akan datang kembali karena merasa puas. Jadi begitu. Kemudian akan saya contohkan tentang pentingnya cerita dalam mendorong kemajuan pariwisata khususnya di daerah kita ya, di daerah masing-masing. Seperti tempat misalnya Rawa Pening di Semarang, itu kan rawa yang sangat luas. Dari nenek moyang kita itu kan diceritakan bagaimana Rawa Pening itu terbentuk. Walaupun ceritanya mitos dan sangat rancu kebenarannya. Nah, hal tersebut masih sering kita dengar di kalangan masyarakat. Ceritanya bagaimana seorang anak menancapkan sebatang lidi ke tanah. Kemudian siapapun yang bisa mencabut lidi tersebut, dia akan mendapatkan hadiah. Kalau tidak salah begitu. Kalau salah mohon interupsi. Kemudian dari orang-orang tersebut tidak ada yang bisa mencabut lidi tersebut. Nah, kemudian anak tersebut mencabut lidi tersebut dan mancurlah air yang sangat deras dan tak henti-hentinya, sehingga memunculkan genangan air yang semakin besar dan jadilah Rawa Pening. Cerita tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang ingin mengunjunginya. Seperti apa sih tempat yang sering diceritakan orang-orang itu? Nah, seperti itu pentingnya cerita dalam kemajuan pariwisata atau memperkenalkan pariwisata baru. Kemudian akan saya contohkan lagi, misal apa ya? Misal Benteng lah. Tempat wisata Benteng Frederick di Jogja, di Jalan Malioboro itu ya, pasti pernah tahu kan. Nah, di sana itu ceritanya dari mulut ke mulut, benteng tersebut merupakan peninggalan dari penjajahan Belanda. Nah, orang pasti akan tertarik jika mendengarkan cerita seperti saya dahulu ya. Dulu saya sangat tertarik untuk mengunjungi benteng Frederick tersebut karena mendengar cerita dan melihat atau membaca cerita dari sosial media. Itu sangat menarik, dari foto-fotonya juga sangat menarik. Jadi orang-orang pasti seperti apa sih benteng Frederick itu? Apakah seperti orang-orang ceritakan atau tidak? Dan diharapkan dari jurnal ini itu, jika orang telah mengunjungi tempat wisata tersebut karena dia terpacu karena mendengar cerita dari orang lain, maka diharapkan dia akan datang lagi karena merasa puas. Jadi begitulah pentingnya cerita dalam memperkenalkan atau memajukan tempat pariwisata. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika suara saya agak serak dan gak enak didengar karena ya tenggorokan lagi kering gitu ya. Udah segitu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.